Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Aduh, jadi kok kayak udah cemas duluan ya. Cemas kau deh. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas soal ini polemik yang lumayan rame. Apa tuh? Nasab Habaib. Nasab Habib. Habib. Ya, Ya. bisa Habaib, bisa Habib. Bisa Habaib, bisa Habib. Mungkin orang kenalnya Habib, Bang. Ya. Dia nyanyi. Oke, nah baru-baru ini kalau penonton tahu ya polemiknya Nasab Habaib nanti kita bahas. Tapi dari kabar yang beredar ada pernyataan Ustadz Abdul Somad yang bikin rame netizen gitu soal Nasab Habaib ini. Abdul Somad nih. Ustadz Abdul Somad. Habib Abdul Somad. Ustadz Ustadz Habib ya. Abdul Somadnya Ustadz, Bang. Ustadz. Dia bukan Habib ya. Ya, Ustadz Abdul Somad nih kayak khawatir Bang. Dia bilang gini, ini nih jadinya kalau misalkan para Habib ini dipolemikin, awalnya benci Habib, terus ujung-ujungnya kita jadi benci Islam katanya. Itu disampaikan. Pertanyaan saya dulu nih, emang Habib lagi diramein? Ke ininya sih, kepastiannya apakah para Habib ini benar-benar keturunan Nabi Muhammad atau bukan gitu. Iya. Itu waktu itu yang memang aktif banget kan yang menyuarakan itu kan Guru Gembul ya Bang. Kayak Iya, salah satu yang memang salah satunya. karena mungkin ini karena aku nggak tahu ya. Mungkin karena lagi rame kali ya berbagai kajian soal bener nggak sih Habib nih the real keturunannya langsung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Dan jadi netizen tuh banyak yang ragu Bang jadinya. Nah Ustadz Abdul Somad nih bilang kalau misalkan wah jadinya pada benci sama Habib nih. Awalnya benci Habib, lama-lama benci Islam. Terus dia juga ngasih tahu kayak perumpamaan. Kayak orang makan bubur panas. Itu kan menggerogoti dari pinggir dulu, baru ke tengah kayak gitu. Oh, jadi maksud dia yang pinggir tuh Habib. Habib lama-lama Habib tuh lama-lama benci agama Islam gitu. Nah, itu pertanyaannya adalah, dan penonton juga harus tahu ya, apakah benar yang dipersoalkan adalah apakah memang selama ini yang dilakukan oleh Guru Gembul dan kawan-kawan adalah membenci Habib? Nah, si membenci Habib. Ya kan? iya. Karena kan kalau kesan saya sebetulnya bukan membenci Habib, tapi mempertanyakan benar nggak sih Habib itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad. Kan dua hal yang berbeda. Kalau Iya. nggak salah Haji Roma Irama juga ini ya Bang, mengkaji soal Roma Irama itu juga Habib ya. bilang apa ya? Pokoknya dia sama, saya rasa dia juga pernah bilang bahwa ya jangan anggap bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Karena kan gini, kalau di Kristen kan nggak ada keturunan Yesus ya. Oh nggak ada. Emang Yesus keturunan? Tidak menikah suci, Oh iya, sampai akhirnya disalibkan. disalib dan hilang kan? Kalau Yesus, Iya terus bangkit kan. bahwa ya dia bangkit. Iya. Jadi nggak ada urusan tuh soal keturunan. Nah, Nabi ini masalahnya dengan si Habib ini adalah bahwa kayak ada sebuah anggapan pandangan Habib tuh contohnya ya di Indonesia siapa sih? Habib Rizik lah ya, Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, ada dan ada banyak Habib lain lah. Habib. Ya. Kita cuma kenal dua itu. Itu doang nggak? Ya. Nah, pertanyaannya adalah Habib itu keturunan Nabi atau bukan? Ya. Soalnya kalau dia memang keturunan Nabi, itu ada anggapan nih di kalangan orang-orang Islam, ya, bahwa kalau dia keturunan Nabi maka dia itu suci. Itu suci ya. Artinya dilindungi Tuhan, tidak melakukan dosa. Apapun yang dia bilang itu adalah sesuatu yang Sebagai kebenaran. sebagai kebenaran. Dan ya banyaklah orang yang memuja-muja Habib kan. Ya. Kalau nggak salah nih nggak tahu ya. Kalau ini aku ngelihatnya di media sosial ya penonton kayak beberapa Habib tuh sampai yang karena terkesan disucikan sampai dicium kakinya gitu ya. Ya, sampai Itu kayak Bahar segitunya. Smith. Habib Bahar Smith tuh ada fotonya. Jadi murid-muridnya tuh duduk, apa tuh yang duduk. Jadi dia muridnya pada mendatangi dia, dia duduk di sebuah kursi. Nah, murid-muridnya atau pengikutnya itu duduk yang bukan duduk, bahkan mendekati dia dengan bukan duduk, jadi jalan tapi Oh jalan tapi pakai lutut gitu tapi ya? jalan pakai lutut, apa tuh namanya? Ya itulah. Ya. Terus salaman sama Habib Bahar Smith, mencium tangannya, terus sebagian bahkan mencium kakinya.
Itu saking mereka menganggap bahwa ini kan Habib Bahar Smith adalah keturunan Nabi Muhammad. Kalau dia keturunan Nabi Muhammad, bayangin loh, ada darah Nabi Muhammad di situ kan. Maka itu harus disucikan lah. Disucikan. Sampai ya cium kaki. Nyium kakinya. Iya. Terus juga gara-gara ramenya polemik ini Bang, Ustadz Abdul Somad nih juga bilang kayak pokoknya dia menghimbau lah kalau misalkan keluarga Rasulullah, para Habib itu memang harus dihormati kayak gitulah gitu. Soalnya dia bilang kalau misalkan ini terus terjadi, lama-lama agama Islam kalau misalkan dihina, dia orang-orang jadi pada cuek gitu Bang. Orangnya jadi pada cuek. Terus juga dia bilang, lihat aja nanti generasi kita 20 sampai 30 tahun ke depan, nanti bisa-bisa pada ateis gitu. Padahal sebenarnya arahnya nggak ke sana kan Bang. Maksudnya nggak membenci Habib, cuman lebih ke bener gak sih Habib Rizik, Habib Bahar Smith tadi atau Habib yang lain itu benar-benar keturunan Rasulullah gitu loh. Dan salah satu pendakwah lain yang juga kabarnya menyarankan untuk tidak melanjutkan perdebatan soal nasab Habib ini adalah Ustadz Adi Hidayat gitu. Ya beliau ini bilang kalau misalnya udah deh perdebatan soal nasab Habib ini nggak usah dilanjutkan di sosial media karena katanya bisa memecah kerukunan bangsa gitu. Oke. Katanya. Saya sih nggak ngerti ya kenapa logikanya jadi begitu. Nah, kan gini. Kalau memang Habib itu selama ini dianggap sebagai keturunan Nabi. Itu kan benar, ada kan anggapan itu kan? Ada. Jadi pertama, Habib tuh ada. Habib itu dianggap keturunan Nabi. Yes, ada yang menganggap keturunan Nabi dan banyak yang percaya pada itu. Dan ketiga adalah kalau keturunan Nabi, dia itu adalah orang yang bersih dari dosa. Jadi nggak boleh, tidak bisa melakukan kesalahan. Ini kan serius untuk dipelajari. Iya. Ya, jadi kan gini, jangan dikatakan bahwa kalau kita mempersoalkan ini akan merusak Islam, menciptakan perpecahan. Kan nggak harus menimbulkan perpecahan. Padahal maksudnya tuh mau dibuktikan secara ilmiah nih, gimana sih emang benar validitasnya benar gitu. Ini benar nggak sih gitu. Karena kalau itu ternyata nggak benar, sederhana kok jawabannya. Apa implikasinya buat kita semua? Ya saya sebagai orang Muslim pertama-tama tidak lagi melihat Rizik Syihab itu atau Bahar Smith atau Habib yang lainnya. Banyak tuh Habib ya. Itu bukan keturunan Nabi, nggak apa-apa gitu loh. That's okay. Gitu. Ya selama ini saya udah nggak percaya sama bahwa dia itu keturunan Nabi ya. Kayaknya kok kelakuannya karena bertentangan ya Bang. Karena kan yang dikhawatirkan sama Guru Gembul kan juga karena ini Habib Rizik Syihab sebenarnya gini, kalau kata Guru Gembul tuh dari tahun 2000-an udah lama, itu nggak masalah. Kayak Habib-Habib tuh banyak tuh dari yang jual parfum sampai yang katanya jadi menteri luar negeri. Habibnya itu yang jual parfum. Ya, itu nggak masalah gitu. Tapi pas era-era reformasi itu tuh Habib Rizik Syihab tuh datang dengan FPI-nya yang bener-bener rusuh gitu. Bahar Smith dengan kekerasan dan persekusinya. Jadinya dia bertanya-tanya, loh kok keturunan Nabi Muhammad begini? Benar sih? Gitu. Mungkin kan Nabi Muhammad kayak salah satu sosok yang emang sering memberikan teladan gitu ya, teladan. Kayak maksudnya kasihan aja gak sih? Maksudnya kan Nabi Muhammad terkenal dengan baik, sering benar-benar memperhatikan umatnya. Dan kalau emang dikaitkan dengan Habib ini ya, masa Habib kelakuannya gini? Betul, itu yang makanya, kayak mencemarkan. Betul. Ya saya sih tidak menganggap bahwa kalau dia keturunan Nabi maka dia dengan sendirinya pasti orang baik. Kan enggak juga. Iya sih. Kan baik tidaknya orang itu sangat bergantung kepada di mana dia dibesarkan kan. Lingkungan. Maksud saya walaupun dia adalah keturunan Nabi dan Nabi itu adalah teladan yang luar biasa dalam hal kebaikan tadi, tapi kalau lingkungannya adalah lingkungan yang para penjahat, kan belum tentu juga dia menjadi baik ya. Maksud saya adalah nggak dengan sendirinya dong. Kalau dia keturunan Nabi maka dia dengan sendirinya adalah orang yang baik kan. Tapi sekarang bahkan lebih dari itu. Benar nggak sih dia keturunan Nabi ya? Karena tadi kelakuannya seperti itu, kok nggak ada bau-bau nabinya ya? Kedua, masa sih orang yang itu ya, si keturunan Nabi itu dikatakan bersih dari dosa? Wong kelakuannya menyerang orang lain, memaki-maki agama lain, masa itu bersih dari dosa sih? Iya, terus juga minta privilege gitu. Misalnya apa itu? Privilege kayak gue kan keturunan Nabi nih, gitu. Hormatin lah. Iya, yang tadi sampai cium kaki itu kan. Iya. Jadi Mas Adi Hidayat, bukan Mas siapa?
Ustadz ya, Ustadz Adi Hidayat atau Pak Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad, kita itu tidak sedang berusaha membuat orang membenci Habib ya. Kita sama sekali nggak ada kaitannya sama itu ya. Atau Pak Guru Gembul atau siapa lagi, Pak Imaduddin ya, yang betul-betul bikin survei ya kalau nggak salah, bikin sebuah studi. Haji Roma Irama, orang terkenal juga kan. Mereka itu tidak sedang berusaha membangun kebencian terhadap Habib. Pertanyaan besarnya cuma satu kok, benar nggak sih mereka itu keturunan Nabi? Jadi kalau mereka taruhlah kita terima sebagai Habib, betul nggak sih dia keturunan Nabi? Karena kalau dia keturunan Nabi, dia seolah-olah akan punya privilege. Nah, penelitian ini dilakukan kan oleh Imaduddin itu kan? Benerannya dia survei, bukan survei apa ya? Kayak ya dia bikin studi sejarah gitu ya. Iya. Kalau nggak salah kan yang dia bilang bahwa apa ya? Saya ingat jawab ininya adalah bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa garis keturunan si para Habib yang di Indonesia ini yang berasal katanya dari Yaman ya. Ya aslinya dari Yaman. Iya, rata-rata dari Yaman. Itu kalau dilacak ke atas nggak ketemu tuh bahwa dia punya hubungan darah dengan Nabi Muhammad. Tapi karena memang susah sekali dong ya. Nabi Muhammad itu hidupnya tahun 700 ya kalau nggak salah. 600 sekian. Abad ke-7 kan jadi ya. Udah lama. Sekarang abad ke-21. Ada jarak 14 abad. Itu tahu nggak apa family tree? It means 1400 tahun ya. Iya. Jaraknya. 1400 tahun. Apa benar ada sebuah family tree, apa namanya? Pohon keluarga gitu yang pohon silsilah keluarga yang bisa melacak sampai ke sana, sampai 1400 tahun yang lalu. Buat saya kayaknya sih agak repot ya. Iya. Agak repot, dan kemudian ada berbagai teori yang mengatakan loh kan Nabi Muhammad nggak punya keturunan laki-laki. Keturunan kan laki-laki kalau dalam Arab ya. Kalau yang lewat perempuan tuh kayak nggak sah gitu loh. Bukan nggak sah. Ya dia bukan, kalau bin itu kan ke bapak ya. Bukan ke ibu. Kalau di Indonesia maksudnya pembawa marga gitu, Bang. Iya, seperti itu ya. Itu kan laki-laki. Nah, semua yang dalam sejarah, semua putranya keturunannya Nabi Muhammad yang laki-laki itu karena satu dan lain hal meninggal. Pada saat Nabi Muhammad baru meninggal, mereka dalam waktu yang tidak terlalu lama juga meninggal, apakah karena perang atau yang lainnya. Jadi mestinya sih memang nggak ada keturunan Nabi itu, ya. Jadi ada berbagai teori yang mengatakan bahwa yang nggak ada, dan sebetulnya yang namanya tradisi keturunan Nabi itu katanya sih cuma adanya di Indonesia. Jadi iya Bang. katanya. Bukan di Arab itu nggak ada ya? Jadi misalnya kita ke Malaysia aja, ya nggak tahu, makanya kita nggak dengar nama-nama Habib gitu kan. Walaupun ya taruhlah saya agak spekulatif ini menyatakan ini. Tapi yang jelas adalah sebetulnya ada banyak sekali keraguan disampaikan oleh banyak pihak tentang apakah mungkin ya para Habib yang di Indonesia ini adalah betul-betul keturunan Nabi Muhammad. Ya, itu yang menurut saya penting untuk dijawab. Dan karena itulah Pak Imaduddin ini berusaha melakukan studi kan. Studi ilmiah, bukan studi ilmiah, iya. Studi apa namanya mimpi gitu ya. Ya, dia betul-betul pelajari dan dapat sabda gitu kan. Dia tiba pada kesimpulan itu. Dan orang seperti Guru Gembul adalah juru bicara yang secara berani menyampaikannya kepada publik. Roma Irama adalah seorang selebritis lah ya, selebritis tapi juga ahli agama gitu yang menyampaikannya secara terbuka kepada publik. Nah, mereka ini tidak sedang berusaha menjelek-jelekan Islam. Apalagi kalau nggak salah Kiai Imaduddin itu ini nggak sih dari tokoh NU ya? Tokoh NU. Gak mungkin lah kita meragukan keislaman. Iya. Gak mungkin kita mau benci Habib atau mau menghina Islam, arahnya nggak sejauh itu, nggak kesana gitu. Nggak kesana. Cuma mau bertanya aja, ini benar gak sih ini Habib atau bukan? Beneran keturunan Nabi Muhammad atau bukan? Karena kalau nggak salah ini ya Bang, ini mungkin aku nggak tahu ya. Kalau yang keturunan Habib itu ada semacam kode haplogrup J1. Oh, DNA-nya. DNA-nya iya. gitu ya. Ya, saya nggak terlalu paham tuh karena teori DNA tuh agak, katanya DNA-nya si Habib ini sama DNA-nya Nabi Muhammad itu beda.
penonton yang tahu mungkin bisa komen. Ya mungkin boleh ya, boleh ya. Yang dokter atau apa? Saya cuman saya agak meragukan nih karena bertanya-tanya begini. Emang ada DNA-nya Nabi Muhammad? Nah, udah jauh banget itu, mohon maaf. Gimana ngeceknya gitu loh? 14 abad gak sih? 14 abad yang lalu kan, gimana ngeceknya? Ya. 400 tahun. Tapi ya itu ada juga teori yang mengatakan itu. Kalau nggak salah Imaduddin sendiri yang bilang kan, DNA-nya tuh nggak nyambung gitu loh. Yang satu DNA kemana, ini DNA kemana. Jadi there is no way, nggak ada lah, nggak mungkin lah mereka itu keturunan Nabi Muhammad. Nah setelah mengatakan itu, ya saya sebagai Islam ya Islam aja, tetap percaya pada Islam. Iya, ya nggak? Iya, tetap. Sebenarnya ya nggak ngaruh nggak sih, tetap keimanan kita tuh nggak secetek itu loh maksudnya buat ini Habib, ini enggak gitu loh, tetap. Ya karena gini, saya justru jadi senang kan sekarang. Gue bilang juga dari dulu dia pasti bukan keturunan Nabi kan. Kalau ngelihat kelakuannya tadi kan, sekarang dibuktikan nih oleh seorang peneliti dari NU, Pak Imaduddin itu, bahwa memang enggak. Terus guru Gembul yang juga seorang ahli agama mengatakan emang enggak ada. Ya, Rhoma Irama juga walaupun dia bukan ahli agama dalam artian scholar gitu, sarjana, tapi kan dia orang yang kita Pak Haji nih. Pak Haji Rhoma ya bilang bahwa enggak. Nah ini semua menyenangkan hati orang-orang seperti saya atau banyak muslim lainnya yang oh ya udah kalau gitu ya kita tetap menghormati Rizik Syihab. Ya. Karena nggak banyak orang yang berani speak up karena Habib, Bang. Iya. Karena mereka kayak aduh keturunan Nabi lagi, kalau kan, gue speak up nanti gue diserang lagi atau dosa nanti dibahas, aduh jadinya. gitu kan. Terus nanti dikafir-kafirin, udah dasar kafir gitu kan. Waduh, ini bingung. ada kemungkinan gitu, kamu dengan segera akan, kalau saya udah sering disebut kafir. Ini kafir nih. Udah. Kamu juga ini Kristen lagi. So komen lah. Kristen kafir gitu. Tenang. Enggak, biasa ada komen gitu. Iya ada aja. Iya. Sebetulnya nggak usah gitu ya, penonton kalau mau komentar tinggal bilang enggak ada tuh buktinya misalnya gitu ya. Terus kita pelajari tuh buktinya. Nah ini masalahnya kayak guru Gembul kan kemarin diundang untuk membuktikan di kajian gitu ya. Kajian itu ketika dia ungkapkan nggak ada yang bantah. Dia sampai guru Gembul kan kayak ngungkapin keresahannya ya Bang ke Robito Alawiyah ini, kayak kenapa sih ada oknum-oknum Habib yang dia tuh kayak pakai kekerasan persekusi, terus juga apa sih namanya, ibarat kayak Habib Rizik dengan FPI-nya, pokoknya ibarat pakai hal-hal negatif gitulah. Terus kata orang di sana yang aku tonton, mereka bilang kayak, iya sih udah dikasih tahu sama Habibnya, cuman sayangnya ada yang denger, ada yang enggak. Terus aku kayak, waduh gitu. Aduh gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, ini juga saya dengar nih. Gimana tuh? Untuk jadi gelar Habib itu bisa dibeli. Serius? Iya, jadi kalau nggak salah justru Rhoma Irama yang ngomong. Oh iya. Kan? Iya. Dia pernah ditawarin kan? Mau ditawarin. Mau nggak Rhoma Irama dapat gelar Habib? Aku sih pernah dengar beritanya, cuman masa sih kan gelar itu maksudnya nggak bisa diperjualbeliin dong, nggak percaya kan? Makanya saya jangan kaget kalau suatu kali saya datang ke kamu dan bilang saya sudah dapat gelar Habib. Waduh. Habib Ade Armando. Aduh. Syukur. Aduh, jadi intinya tuh sebenarnya kalau aku pribadi aku setuju sama guru Gembul ya. Kita satu jalan gitu. Intinya kita tuh bukannya ingin membenci Islam, tapi kita hanya mempertanyakan ini Habib-Habib ini beneran keturunan Nabi Muhammad atau bukan. Karena kan ada oknum-oknum yang memang menyalahgunakan kayak jadi privilege untuk menghormati kayak gitu. Cari duit, cari uang gitu. Lebih ke situnya sih gitu ya Ustadz Abdul Somad. Jadi bukan Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat. Nanti saya rapi lagi nanti. Jadi nggak ke arah sana lah, nggak sejauh itu gitu. Iya. Dan nggak usah khawatir, nggak ke sana. Kita nggak akan. Kami ya Cindy juga seorang Kristen yang nggak pernah membenci Islam, apalagi kami yang orang Islam kan. Jadi tidak ada niatan sedikit pun buat kami ini untuk berusaha menjelek-jelekan Islam. Nggak ada sedikit pun niat. Nggak, aku nggak. Kalau temenan nggak, kok kamu keturunan Habib nggak gitu? Nggak, aku temenan sama siapa aja. Kamu keturunan Habib ya? Aduh.
Ya udah. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misalkan penonton ada saran, ini mau bahas ini kak, undang ini kak, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa apa sih? Oh ya, kalau misalnya kalian ada tadi ya terkait ada pendapat yang penting gitu untuk disampaikan, jangan ragu buat yang disampaikan soal di kolom DNA komentar. tadi ya? Entah DNA, Boleh, entah sejarah atau bukti yang bisa kita baca banget gitu, sejarahnya boleh banget di drop di kolom komentar. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye.